Ada kondisi dysbiosis ya. Misalnya di dalam contoh ini tingginya Clostridia dan Shigella ya. Ini berdampak pada di sini disampaikan neurological disorder ya. Oke, jadi di sini sekali lagi juga menyampaikan bahwa bakteri yang baik ini akan mendukung juga kondisi kesehatan otak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi probiotik setiap hari seperti fermentasi menggunakan strain probiotiknya Lactobacillus casei shirota ini ya dapat menjaga keanekaragaman mikrobiota usus dan dapat meredakan respon disfungsi perut terkait stres pada subjek sehat yang terpapar situasi stres ya. Tadi sudah banyak disampaikan dengan Mbak Fitri, itu adalah sebetulnya ada hubungan antara gut microbiota itu dengan otak ya. Hubungannya di mana? Karena mikroorganisme berbagai jenis ya, mikroorganisme yang ada di usus itu tentu saja yang golongan baik-baik ya, itu akan memproduksi berbagai metabolit ya secara khusus ini yang disebut short chain fatty acid ya. Tadi juga sudah disampaikan ada beberapa metabolit yang penting ya. Itu yang nanti akan dikirim ke otak sebagai neurotransmitter. Nah, itulah nanti yang akan membantu si otak dan kemudian otak sendiri ini dengan adanya neurotransmitter ya tinggal kita bisa merasakannya sebagai suatu ketenangan atau bahkan suatu kebahagiaan begitu ya. Ini teorinya seperti itu ya. Ya tugas yang mudah ya membuktikan bagaimana ini probiotik kok bisa ya membantu di dalam mengurangi kecemasan. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu ya, apa itu probiotik supaya kita bisa paham. Karena banyak juga yang beranggapan bahwa probiotik itu adalah berbagai makanan fermentasi yang ada mikroorganisme hidupnya seperti tape. Ada juga yang mengatakan tempe itu juga sumber probiotik karena diperoleh melalui proses fermentasi, ya. Padahal tidak demikian. Probiotik atau produk makanan probiotik itu tidak identik dengan produk yang atau produk fermentasi yang masih mengandung bakteri hidup. Karena strain mikroorganisme menjadi strain probiotik itu banyak persyaratannya. Nah, probiotik sendiri ini ya harus memiliki taksonomi yang jelas. Artinya genus, spesies itu jelas. Tidak hanya genus spesies, tapi juga strain-nya itu apa. Ini contoh ya, contoh. Jadi taksonomi itu harus terbaru. Dulu namanya memang Lactobacillus casei, tetapi di 2020 ini ada pembaruan taksonomi untuk bakteri asam laktat ya. Lactobacillus casei itu namanya sekarang genusnya menjadi Lacticacei bacillus dan strainnya menjadi Paracasei. Tapi nama strainnya itu adalah tetap strain Shirota. Ya, jadi nama strainnya karena kalau probiotik itu tidak hanya semua lactobacillus itu probiotik, tidak, harus jelas genus, spesies dan strainnya. Ya. Nah, kalau strain Shirota ya tentu saja
papernya itu sudah banyak sekali, bahkan strain sirota juga sudah diuji cobakan oleh atau menggunakan responden ya, orang-orang Indonesia ya. Ini sudah kami lakukan penelitian dan ada 2 paper strain sirota ini untuk responden umum, dan kemudian yang sedang siap dipublikasikan ini sudah siap publish ya. Ini adalah responden eh, lansia. Nah, sekarang bagaimana ini penelitian yang dilakukan menggunakan strain sirota ya? Ini saya sampaikan juga bahasa Inggrisnya, namun ya ini supaya penjelasannya lebih mudah, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek konsumsi probiotik Lactobacillus casei strain sirota ini terhadap gangguan pencernaan pada mahasiswa sehat Fakultas Kedokteran yang akan mengikuti ujian nasional. Ya, ini saya jadi ingat tadi cerita saya pada waktu SMP mau ujian itu kan stres dulu ya. Nah, penelitian dilakukan dengan double blind placebo control design menggunakan jumlah subjek sekitar 47 yang akan mengikuti ujian nasional. Ini konsumsi itu diberikan sebelum ujian ya, selama 8 minggu ya. Yang kontrol itu mengonsumsi susu placebo. Nah, beberapa analisa yang dilakukan itu ada gejala perut ya, kemudian ada psikofisik, penanda stres air liur, leukosit, dan juga komposisi gut microbiota. Nah, bagaimana ini hasilnya? Pada kelompok yang mengonsumsi susu fermentasi dengan strain sirota, ini perasaan stres ya, juga skor total di fungsi perut leukosit itu lebih rendah secara signifikan ya. Nah, juga keragaman mikrobiota itu juga lebih tinggi pada kelompok ya yang mengonsumsi susu fermentasi dengan strain sirota. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi probiotik setiap hari seperti fermentasi menggunakan strain probiotiknya Lactobacillus casei sirota ini ya dapat menjaga keanekaragaman mikrobiota usus dan dapat meredakan respon disfungsi perut terkait stres pada subjek sehat yang terpapar situasi stres ya, terutama dalam hal ini dalam penelitian ini pada saat menghadapi ujian nasional. Sebetulnya sirota itu ada 4 paper, tetapi ini yang saya ambil hanya 2 paper ya sebagai contoh. Paper berikutnya itu yang terbit beberapa tahun yang lalu ya, di tahun 2021. Ini juga sudah saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini digunakan ya untuk mempelajari apakah strain sirota ini dapat mengurangi gejala depresi ya. Ini karena apa? Ternyata pada kondisi ya depresi ini jumlah laktobasili dan bifidobakteriumnya yang ada di usus itu lebih rendah. Ini memang penelitian sebelumnya diduga seperti itu. Sehingga ini ada penelitian yang dilakukan ya di Jepang tentu saja dengan konsumsi strain sirota selama 12 minggu, ini apakah dapat membantu ya para pasien yang mengalami depresi. Nah, ini penelitiannya single arm trials dengan jumlah pasien 18, ini 14 perempuan dan 4 laki-laki, yang 15 mengalami depresi yang major ya, yang 3 ini mengalami bipolar disorder. Nah, tingkat keparahan depresi ini ya tentu saja dianalisa ya menggunakan
Hamilton Scale, dan juga ada penanda biologis untuk melihat permeabilitas dan peradangan usus, serta dilakukan analisa gut microbiota. Bagaimana hasilnya? Ternyata depresinya itu berkurang secara signifikan setelah mengonsumsi Lactobacillus casei cirrhota. Juga beberapa bakteri baik ya, di sini disebutkan Bifidobacterium dan Atopobium ya, ini meningkat ya. Dari penanda biologis itu juga tidak ditemukan ya adanya peradangan usus. Nah, kesimpulannya bahwa konsumsi Lactobacillus casei cirrhota ini dapat meringankan gejala depresi didukung dengan populasi Actinobacteria di gut microbiota yang meningkat. Ini kira-kira demikian ya. Nah, sebelumnya itu di tahun 2023 ini juga sama. Gambar ini menjelaskan hubungan antara gut microbiota dan otak ya. Beberapa bakteri baik ini yang di sini ya, ada Lactobacillus, ada Bifidobacterium ya. Ini ya dapat mendukung kesehatan otak itu melalui ya, di sini juga disampaikan neurotransmitter yang dihasilkan. Ya, neurotransmitter yang dihasilkan ini ada serotonin, ada GABA, dopamin, asetokolin, serta peptida-peptida termasuk short chain fatty acid. Ya. Nah, ini yang saya lingkari merah ini adalah pada kondisi dysbiosis ya. Misalnya di dalam contoh ini tingginya Clostridia dan Shigella ya, ini berdampak pada, di sini disampaikan neurological disorder ya. Oke, jadi di sini sekali lagi juga menyampaikan bahwa bakteri yang baik ini akan mendukung juga kondisi kesehatan otak. Nah, bagaimana kesimpulan yang akan saya sampaikan siang hari ini adalah ya, yang pertama itu terdapat hubungan antara gut microbiota dan otak ya, atau sering kita sebut gut microbiota brain axis. Gut microbiota yang normal ini mendukung otak yang sehat. Namun demikian, dysbiosis gut microbiota ini juga dapat berpengaruh pada kesehatan otak, terutama atau termasuk rasa cemas. Nah, probiotik ini berperan dalam menjaga keseimbangan gut microbiota, meningkatkan bakteri baik, dan dapat digunakan untuk membantu mengatasi kecemasan. Nah, berdasarkan studi-studi yang telah dilaporkan, tidak ada indikasi adanya efek samping dengan konsumsi probiotik.